Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Anda tidak mengirimkan kami tumpukan artikel berita terbaru atau riset mutakhir. Sebaliknya, yang ada di hadapan kita ini sesuatu yang jauh lebih tua. Rasanya kayak bisikan dari masa lalu. Jadi ini adalah kumpulan pindaian halaman dari sebuah buku antik. Betul, dan ini bukan sekedar e-book biasa loh. Sumber ini tuh salinan digital dari buku fisik yang kayaknya udah menghabiskan beberapa generasi di rak perpustakaan yang remang-remang, mungkin disentuh segelintir orang aja, sebelum akhirnya dibongkar dengan hati-hati lembar demi lembar dan dipindai oleh Google. Ini tuh seperti hantu digital dari sebuah benda nyata. Hantu digital, saya suka istilah itu, tepat sekali. Dan halaman sampulnya ini kasih kita identitas yang jelas. Buku ini asalnya dari perpustakaan teologi Andover Harvard, di Harvard Divinity School, dari koleksi Universalist Historical Society. Dari sampulnya aja udah kerasa ya, bobot sejarah dan spiritualitasnya. Jadi misi kita sekarang bukan cuma baca isinya, tapi juga mengupas lapisan-lapisan perjalanannya. Kita akan coba selami fragmen doa, puisi, dan cerita pendek di dalamnya, buat memahami pola pikir dan ya nilai-nilai dari zaman itu. Baik, mari kita bedah bersama deh. Nah, yang bikin ini menarik banget adalah kesempatan unik untuk melihat apa yang bisa kita sebut mungkin artefak digital. Artinya, kita nggak cuma analisis isinya, tapi juga mediumnya. Ada dua cerita yang terungkap di sini kan? Pertama, cerita yang mau disampaikan penulis aslinya, mungkin lebih dari seabad yang lalu. Dan yang kedua, ini cerita tentang gimana teknologi modern menyelamatkan dan menyebarkan kembali gagasan-gagasan kuno itu ke kita semua. Perjalanan ganda. Oke. Artinya kita di sini bukan cuma jadi arkeolog teks, tapi juga arkeolog teknologi yang membawanya ke kita, gitu ya. Jadi ada dua lapisan sejarah yang kita kupas sekaligus. Oke. Mari kita mulai dari lapisan terluar deh, sampul digitalnya. Sebelum kita sampai ke puisi dan doanya, Google ini menyisipkan semacam kata pengantar. Mereka menceritakan kisah perjalanan buku ini dari penerbit ke perpustakaan sampai akhirnya ya, di layar kita sekarang. Benar. Dan di sanalah mereka memperkenalkan satu konsep kunci, domain publik. Sumbernya menjelaskan kalau buku ini udah cukup tua jadi hak ciptanya kedaluarsa. Yang artinya, ini jadi milik semua orang. Google menggambarkannya dengan puitis banget loh. Mereka sebut buku-buku ini gerbang kita menuju masa lalu yang mewakili kekayaan sejarah, budaya, dan pengetahuan. Tunggu, domain publik itu kan sering kita dengar ya. Tapi artinya apa sih sebenarnya di luar sekedar gratis? Kayaknya ada makna yang lebih dalam di baliknya kan? Tentu saja. Ini jauh lebih dari sekedar gratis gitu. Anggap aja ini sebagai warisan budaya bersama umat manusia. Proyek digitalisasi seperti yang dilakukan Google ini bukan pengarsipan pasif. Ini tuh tindakan penyelamatan budaya yang aktif. Mereka ambil pengetahuan yang mungkin terkunci di satu perpustakaan, di satu negara, yang mungkin udah rapuh, udah terlupakan, terus dilepaskan ke dunia. Ini kan sejalan banget sama misi besar Google yang juga ada di sana, untuk menata informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Proyek ini perwujudan paling nyata dari misi itu. Jadi ini bukan soal menyimpan buku aja, tapi membuka kuncinya untuk seluruh dunia. Tapi di saat yang sama, ada pedoman penggunaannya kan? Bukan berarti kita bisa seenaknya juga dengan pindaian ini. Ngingetin kalau ini untuk penggunaan non-komersial. Kita harus jaga watermark atribusi mereka dan tanggung jawab hukum ada pada kita sebagai pengguna. Ini cara mereka bilang, kami udah melakukan pekerjaan yang mahal dan rumit untuk membawa ini kepada Anda, jadi tolong hargai upaya itu. Ada keseimbangan antara idealisme akses universal dan, ya, realitas bisnis di baliknya. Oke, sekarang mari kita buka gerbang itu dan masuk ke dalam halamannya. Hal pertama yang langsung kerasa itu bahasanya. Puitis banget, agak kuno, dan langsung bawa kita ke suasana yang beda. Saat kita meresapinya, beberapa tema besar mulai muncul ke permukaan. Tema pertama yang paling menonjol buat saya adalah gagasan tentang pekerjaan sehari-hari sebagai sebuah bentuk pengabdian. Iya, ini kelihatan jelas banget di sebuah doa karya Theodore Parker yang Anda temukan. Dia nggak berdoa untuk kekayaan atau kesuksesan loh, tapi dia memohon agar tugas harian dan berbagai panggilan hidup kita bisa menjadikan seluruh hidup ini sebagai satu tindakan kekudusan yang agung.
Dan ada satu baris di sana yang benar-benar wow, relevan sekaligus radikal hari ini. Permohonan agar industri kita selaras dengan aturan emas. Coba bayangkan, gagasan bahwa cara kita berbisnis, cara kita kerja, itu nggak terpisah dari moralitas. Bahwa pekerjaan itu sendiri adalah sebuah arena moral. Tepat sekali. Pada masa itu, kayaknya nggak ada pemisahan yang kaku antara iman dan pekerjaan, antara yang sakral dan yang sekuler. Toko Anda, bengkel Anda, kantor Anda, itu semua adalah tempat untuk menerapkan nilai-nilai luhur. Ini bukan cuma soal cari nafkah, tapi soal membentuk karakter lewat pekerjaan. Dan gagasan ini dihidupkan dengan indah banget dalam sebuah anekdot singkat dari William C. Gannett. Kisah si pengrajin palu itu, cerita ini benar-benar menampar saya. Di zaman sekarang kan kita terobsesi dengan cukup baik atau minimum viable product. Gagasan mendedikasikan 28 tahun untuk bikin palu terbaik itu rasanya kayak dari planet lain. Gimana persisnya cerita itu? Ceritanya tentang Tuan Maydol dari Central New York, seorang pembuat palu. Setelah 28 tahun menekuni keahliannya, ada yang nanya dengan santai, apakah dia bisa bikin palu yang cukup bagus? Jawabannya ini luar biasa. Dia bilang, "Tidak, Tuan. Saya tidak pernah membuat palu yang cukup bagus dalam hidup saya. Saya membuat palu terbaik yang dibuat di Amerika Serikat." Wow, itu bukan kesombongan ya, itu martabat. Itu adalah kehormatan atas keahliannya. Persis, itu cerminan dari dedikasi total, kebanggaan pada proses, dan pengejaran keunggulan yang tanpa henti. Bukan tentang jadi cukup baik, tapi berusaha jadi yang terbaik sebagai prinsip hidup. Jadi, intisari pertama yang bisa kita tarik dari sini adalah ide yang hampir terlupakan, bahwa pekerjaan Anda bukan cuma soal apa yang Anda hasilkan, tapi tentang siapa Anda jadinya saat melakukannya. Keunggulan itu bukan tujuan, tapi sebuah kebiasaan. Dari dunia kerja fisik yang menuntut keahlian itu, teks-teks ini kemudian bawa kita ke lanskap yang beda banget. Dunia batin. Ada tema kuat lainnya tentang pencarian kekuatan dan ketenangan dari dalam. Ada satu kutipan dari doa oleh seorang penulis bernama Graves yang bahasanya sangat kuat. Hampir seperti deklarasi. Iya, permohonannya adalah, bantulah kami untuk bangkit menuju pertalian yang memaksa seseorang untuk memilih yang benar. Di sini aku berdiri. Aku tidak bisa melakukan sebaliknya. Ungkapan terakhir itu, di sini aku berdiri, aku tidak bisa melakukan sebaliknya. Itu kan gema langsung dari kata-kata terkenal Martin Luther. Di hadapan pengadilan yang bisa saja menghukum mati dia. Jadi ini bukan sekedar permintaan ya, tapi sebuah pernyataan tentang keyakinan moral yang teguh. Sebuah titik di mana prinsip Anda tuh udah mendarah daging sehingga nggak ada pilihan lain selain mematuhinya, apapun risikonya. Itu butuh kekuatan batin yang luar biasa sih. Benar. Dan yang menarik adalah, dari mana sumber kekuatan itu datang? Teks-teks lain di buku ini seolah masih jawabannya. Kekuatan setegar baja itu ternyata nggak lahir dari sesuatu yang keras, melainkan dari sesuatu yang sangat lembut dan personal. Ada analogi yang indah sekali dari Henry Ward. Di tengah dunia yang keras dan penuh tuntutan moral itu, mereka justru cari gambaran yang paling lembut untuk keyakinan mereka. Analogi tentang ibu dan anak itu menyentuh banget. Sangat. Ward melukiskan gambaran seorang anak yang lagi asyik main, terus tiba-tiba merasa takut. Dia lari menangis ke ibunya nggak marahin dia. Dia cuma memeluknya, menyanyikan lagu pengantar tidur dengan lembut, sampai rasa takut itu hilang dan si anak tertidur pulas di pelukannya. Lalu, Ward menghubungkan ini dengan keyakinan spiritual. Dia bilang, Tuhan itu jadi seperti ibu bagi anak yang lelah. Dan anak yang lelah itu, ya jiwa kita. Menenangkan ketakutan kita dan bikin kita merasa aman. Ini pandangan spiritualitas yang intim dan penuh kasih sayang banget. Bukan Tuhan sebagai hakim agung di langit, tapi sebagai sumber kenyamanan yang paling dekat. Seperti pelukan seorang ibu. Dan doa berikutnya dari Samuel M. Dick memperkuat citra ini lebih jauh lagi kan, dengan permohonan untuk dapat lari kepadamu seperti anak yang ketakutan lari ke pelukan ibu yang penuh kasih. Kalau kita hubungkan kedua gagasan ini, kita dapat gambaran yang utuh. Keyakinan moral yang teguh untuk berdiri dan tidak bisa melakukan sebaliknya tadi, mungkin justru bersumber dari rasa aman dan ketenangan batin yang mendalam ini. Anda bisa berdiri teguh di hadapan dunia, karena Anda merasa berlabuh pada sesuatu yang lebih besar dan penuh kasih.
Kekuatan lahir dari ketenangan. Kekuatan batin seperti itu seringnya melahirkan perspektif lain kan? Bukan lagi tentang perjuangan, tapi tentang penerimaan dan rasa syukur atas apa yang ada. Dan kita lihat jejak pemikiran itu juga kuat banget di sini. Ini latihan mental yang kuat untuk melihat setiap hari sebagai kanvas baru, bukan sekedar kelanjutan dari masalah kemarin. Dan kemudian ada satu puisi pendek dari Henry Hoyt Moore yang bagi saya benar-benar menyatukan semua tema ini. Puisi tentang Ratu Lebah. Dia bangun sarangnya, besarkan anak-anaknya, kumpulkan makanan, lalu di akhir puisi itu bilang dia meninggalkan kekayaannya, rumahnya, keturunannya, dan mencari surga baru di lautan tak dikenal, meninggalkan karya hidupnya untuk anak cucu. Puisi ini awalnya terasa simpel, tapi makin dipikirin, makin dalam maknanya. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Di mana kedua cerita yang kita bicarakan di awal, cerita di dalam buku dan cerita tentang buku itu sendiri, bertemu. Metafora Ratu Lebah ini secara sempurna mencerminkan keberadaan buku yang sedang kita baca ini. Jelasin lebih lanjut gimana tuh? Coba bayangkan rantai warisannya. Seseorang 100 tahun yang lalu duduk dan menulis kata-kata ini. Itulah Ratu Lebah pertama, yang bangun sarangnya. Lalu, seorang penerbit mencetaknya, menyebarkannya. Pustakawan di Harvard dengan teliti menempelkan stempel, merawatnya di rak selama puluhan tahun. Mereka adalah koloni yang menjaga sarang itu. Lalu, seabad kemudian, seorang insinyur di Google mengkalibrasi pemindai dan seorang programmer menulis kode untuk membawanya ke surga baru di lautan tak dikenal, yaitu internet. Masing-masing dari mereka, dalam perannya, sedang meninggalkan karya hidupnya untuk anak cucu. Jadi penulisnya itu Ratu Lebah pertama. Lalu pustakawan yang merawat buku ini. Mereka juga bagian dari koloni yang menjaga sarang. Dan sekarang, para insinyur di Google. Mereka yang bangun jembatan ke lautan tak dikenal itu. Rantai itu nyata sekali. Buku ini bukan cuma berisi puisi tentang warisan. Buku ini adalah bukti fisik dari warisan itu sendiri. Tepat sekali. Medium dan pesannya jadi satu. Penulis aslinya mungkin nggak pernah bayangin karyanya bakal dibaca di layar di seluruh dunia. Pustakawan itu mungkin cuma melakukan tugas rutinnya. Tapi secara kolektif, tanpa mereka sadari, mereka semua berpartisipasi dalam satu tindakan besar yang melintasi generasi. Jadi, intisari terakhir yang kita temukan adalah pengingat bahwa kita semua ini bagian dari rantai warisan. Sadar atau tidak. Apa yang kita ciptakan, kita rawat, dan kita teruskan hari ini mungkin akan jadi artefak digital yang ditemukan seseorang 100 tahun dari sekarang. Jadi, apa artinya semua ini? Kita mulai pembahasan ini dengan sebuah file digital, sebuah pindaian dengan nama file yang mungkin agak aneh. Dan kita berakhir dengan wawasan yang mendalam tentang etos kerja, kekuatan moral, pencarian ketenangan batin, dan gagasan tentang warisan dari lebih dari seabad yang lalu. Ini pengingat yang kuat banget tentang betapa banyak sejarah dan pengalaman manusia yang tersimpan, seringkali belum tersentuh dan terlupakan di rak-rak perpustakaan di seluruh dunia. Kesimpulannya adalah, meskipun teknologi yang membawa buku ini ke kita terasa sangat modern, bahkan futuristik, keprihatinan manusia yang ada di dalamnya itu sesuatu yang abadi. Pertanyaan tentang gimana menemukan makna dalam pekerjaan, gimana menghadapi ketakutan, dari mana kita menarik kekuatan, dan warisan apa yang mau kita tinggalkan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sama yang kita hadapi hari ini. Bahasa dan konteksnya mungkin terasa kuno, tapi detak jantung manusianya terasa sangat dekat. Sangat dekat. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk Anda. Di awal, sumber dari Google menyebutkan kalau pindaian digital ini akan mempertahankan tanda, notasi, dan marginalia lain dari buku aslinya. Meskipun kita nggak lihat contohnya dalam fragmen yang kita punya, coba bayangkan sejenak Anda memegang buku aslinya. Anda bisa merasakan tekstur kertasnya, mencium aroma tuanya. Lalu, di pinggir salah satu halaman doa itu, Anda melihat sebuah catatan tulisan tangan yang memudar dari seorang pembaca anonim di abad ke-19. Pertanyaannya bukan cuma apa yang Anda harap akan tertulis di sana, tapi lebih dari itu. Pesan seperti apa yang Anda di masa sekarang butuhkan dari masa lalu? Apakah sebuah pertanyaan yang mereka gumamkan, sebuah jawaban yang mereka temukan, atau mungkin hanya sekedar sebuah nama dan tanggal, sebuah bukti bisu bahwa mereka pernah ada, membaca kata-kata yang sama, merasakan harapan dan ketakutan yang sama, seabad sebelum Anda?